Yes, masih adil banget karena belah pinggir dikit ya buat garis pesawatnya. Cuma gue penasaran, ini kan Bermuda lagi ternyata ya, masih belum Alpine ya. Sorry gue salah berarti. Tapi ini nggak ada tim yang mau nabrak ke arah atasnya nih, di arah observatory. Yang dimana EVOS Divine kali pun nggak turun di sana. Mereka udah tahu atasnya kosong banget. Dan akhirnya mereka bakal turun di arah Khatulistiwa yang merupakan blue zone juga kali ini. Arah CT-nya juga udah mulai tembak-tembakan dan juga Factory. Kali ini udah ada RRQ Kazu yang coba untuk mendapatkan musuh, tapi ternyata dari Hide berhasil di first blood dan dikirim ke lobby untuk tim yang pertama kali match kali ini. Namun dari RRQ Kazu pun udah kehilangan seorang Abai karena nembaknya dari open field banget di arah atas. Masih ada Razor dengan Paravalnya. Mendapatkan satu main juga kali ini. Coba untuk strafingnya aja menggunakan adanya tembok sedikit di sana, dan juga masih ada Azril yang sudah mulai hilang setengah darah, namun Steffi juga memberikan efek ke arah Razor untuk melarikan diri sejenak dulu aja. Ada double vector dari Legalot yang cukup baik. Ini bakal juga bagus banget buat dia close combat dari jarak dekat. Cuma double handgun. Double handgun juga punya dia bahkan kali ini. Azrilnya coba untuk lari lagi, melihat-lihatan juga, tembakan pelurunya miss semua. Random bullets kali ini ke arah Azril yang punya AK. Gimana kalau misalkan Legalot tiba-tiba kena tembak kepalanya, Legalot bisa aja dibalikin keadaannya. Namun Razor bakal langsung aja respect, maju, backup fire ke arah seorang Azril. Menurut gue Legalot membuat Azril nggak bisa lari lebih jauh lagi, apalagi menit segini belum punya duo di jump shot, dan Azril pun terjatuh. Akhirnya Factory berhasil diamankan oleh RRQ Kazu. Ya, namun kali ini ternyata kalau kita ngelihat peperangan masih belum usai, dan kali ini Gartu pun berhasil untuk ditumbangkan begitu cepat di tangan Akel yang menggunakan MP5. Sisanya anak-anak dari NSC bakal mencoba untuk mengarah ke area vending machine. Ini kelihatan banget sebenarnya anak-anak dari NSC bakal pergi mencari yang namanya area pick, dan gue rasa dengan menuju ke area kota tua harusnya yang dimana kali ini mereka masih bisa untuk melakukan lootingan dengan cukup baik. Namun di sisi yang berbeda tadi ada satu class combat yang cukup baik juga, sehingga membuat mendapatkan delay permainan ya dari seorang lawannya, yaitu tadi tim dari tim 8 yang gue rasa kali ini anak-anak NSC bakal coba menuju ke area kota tua, dan ya udah mereka bakal backup dulu aja. Ini masih terlalu pagi juga kalau misalkan ada fight dulu, dan mungkin dengan adanya senjata seadanya yang membuat mereka mau nggak mau untuk memutuskan cabut dari area pick itu sendiri. Namun gue setuju nih ya untuk tadi yang gue mau lanjutin, kalau misalkan kurang fokus nih kan, apalagi tadi Lihan kayaknya kurang fokus juga, berarti kita harus minum apa nih Lihan? Minum kopi kenangan hanya untukmu. Kopi asli dengan 100% susu segar. Dimana nih udah ada 3 rasa yang bisa kalian coba ya kan. Ada mantan Cino, avocado, dan juga ada yang black aren, rasa gula aren. Kalau misalkan kalian memang suka banget nih sama kopi gula aren. Cuman kalau gua suka banget sama yang mantan Cino karena rasanya tuh rasa cappuccino. Gue lumayan suka gitu ya. Jadi kalian bisa coba juga tuh. Cobain aja satu-satu ya. Tapi gue rasa kalian bakal cocok banget sama mantan Cino. Biar kalian juga inget sama mantan. Kadang-kadang mantan juga nggak buruk-buruk amat gitu kan. Ya, Walaupun kayaknya mantan gue buruk kan ya, tapi enggak. Ini kan maksud gue bukan kopinya. Kalau mantan Cino nggak pernah buruk guys. Dan kita bakal lihat juga fight kali ini. Ada semangat oke, udah mulai maju juga. Coba untuk ke depan kita lihat ada Ari yang ternyata reborn. NSC pun berhasil dieliminasi. Lagi-lagi NSC menjadi bulan-bulanan. Ini bisa menjadi mental juga buat mereka tadi ya. Karena mereka 4 lawan 2 tadi. Terus mereka kalah. Dimana nih bener-bener jadi apa ya, buat mereka tuh dorongan keras. Gimana caranya bisa buat comeback gitu. Agak berat sebenarnya buat melihat tadi mereka hampir Buya jadi gagal. Lo dibandingkan abis Buya terbitlah Tucson, tapi lo gagal Buya abis itu Tucson juga bisa gitu. Juga bisa ya Lihan, tapi ya memang sih sebenarnya peperangan ini ya juga tidak ada yang tidak mungkin gitu kan. Namun kalau kita ngelihat di area keraton ternyata sudah menjadi posisi yang menjadikan checkpoint ya untuk di keraton sendiri. Gue agak jarang ngelihat orang tuh checkpointnya ke arah sini, tapi ternyata dengan agresifnya anak-anak dari Onyx dan juga Sigapnya berhasil untuk menumbangkan satu player dari NSC, bahkan 2 kali ini, yang dimana anak-anak dari NSC harusnya benar-benar chaos ya. Mereka kalau nggak salah lari dari pertahanan pick menuju ke area bawah dan harus bertemu dengan anak-anak dari Onyx, yang dimana kali ini juga ada satu vehicle yang diaktifkan, langsung cabut begitu aja, tapi spray down sudah dilakukan oleh Messi, dan Messi pun berhasil untuk menumbangkan NSC ke hashtag 10 nih.
gue akhirnya ngeliat Messi main Free Fire benar-benar agresif ya, bagus banget ya ini Messi, jenjang karirnya benar-benar luas banget. Namun kita beralih dulu aja ke anak-anak dari EVOS Divine yang dimana mereka akan coba untuk fight dengan anak-anak TWE ini untuk kedua kalinya ya. Gue ngeliat akhirnya di Bermuda tuh mereka bertemunya sama TWE lagi karena mungkin mereka tuh masih satu rotasi aja, dan kali ini Abak sudah mendapatkan critical damage. Nice banget ternyata Bion yang menyambut ya, yang dimana Abak dapetin headshot dan disambut sama Bion. Ini adalah teammate yang sangat luar biasa dari EVOS Divine. Namun ternyata TWE benar-benar coba untuk memanfaatkan situation. Mereka bakal mencoba memanfaatkan posisi mereka. Mereka tahu mereka sudah kalah jumlahnya, dan kali ini EVOS benar-benar agresif. Ada Sam 13 menggunakan satu vehicle itu menuju ke pertahanan dari TWE kali ini, lihat. Betul, namun dia hanya coba untuk mendekat lebih dekat lagi buat dia nyampe range dan juga rendernya, karena tim Tiger Wong dari seorang Sam 13 juga masih memanfaatkan pohon di sana biar dia tuh lebih respect gitu sama lawannya. Dan juga bakal maju lagi dengan 18/7-nya. Shen Shockwave juga langsung dibuang dan juga support sama kawannya. 18/7-nya udah digenggam, bakal coba untuk ditembakin, tapi ternyata masih punya Chrono dan juga Glue Wall dari Tiger Wong. Belum ada backup fire kali ini. Rasya bakal coba untuk maju lagi, dan juga punya satu buah Beretta. Ya akhirnya Sam 13 menukar nyawa aja. Trading kan kali ini. Masih ada revival spot juga di depan. Nah, tadi backup fire-nya cukup terlambat sedikit aja, kira dari seorang Sam 13 langsung di end dan dibalikin dulu nih ke pesawat gitu ya. Tunggu di revive lagi sama kawan-kawannya. Cuman nggak semulus itu juga. Dan akhirnya kali ini tim lain pun bermain agak pasif. Terlihat ini game tinggal 3 ronde lagi. 2 mungkin. Abis ini tinggal 2 ronde lagi abis ini. 3 sama yang sekarang. Dan juga ada GRC udah mulai kelihatan. MPX udah ngamanin 4 poin kill juga. Cuma mereka juga gak bisa main-main buat langsung nembak aja ke musuhnya. Itu bisa ngasih presence juga. Akhirnya MPX-nya ketahuan posisinya. Ntar rotasinya bakal makin sulit untuk MPX. Akhirnya mereka main sabar belum, Bun? Iya, main sabar dulu. Emang kelihatannya ini lagi dipasifin banget untuk gamenya sendiri. Namun Sueb Preman berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Messi. Langsung di ending aja begitu aja. Namun di sisi yang berbeda juga, di sini Zack dari TWE berhasil untuk revive satu orang partnernya, yaitu Hans. Dan harusnya TWE benar-benar masih reset kembali. Gue yakin banget anak-anak TWE ini benar-benar kuat banget, dan benar saja kali ini bahkan Dex berhasil untuk mendapatkan satu poin eliminasinya. Ini kelihatan banget untuk zonanya sendiri benar-benar tinggi, apalagi kalau misalkan zonanya ini berpihak banget kepada mil di area atas. Kalau misalkan di area high ground atas, oke, masih cukup enak ya kalau misalkan kita mau securing area high ground dan juga grounding mungkin. Tapi kalau misalkan ini posisinya di mil belakang, ini sih agak-agak mengerikan ya. Ini main di pantai juga bisa gitu, main di pinggiran jembatan juga pasti banyak gitu kan, dan mungkin banyak banget orang-orang yang bakal kesulitan untuk menggapai posisi area grounding atas, mengingat kalau misalkan mereka masih berada di area bawah. Namun kali ini Onyx berhasil ditumbangkan dari gardunya. Apakah akan menjadi santapan yang cukup baik banget, mengingat dari semangat benar-benar semangat kali ini. Sueb Preman pun berhasil untuk mengikis satu persatu pertahanan dari Onyx. Adanya satu upaya melakukan racing kah, mengingat mereka tuh masih ada yang namanya vehicle. Ini vehicle kayaknya dikumpulin dulu, dan ternyata Onyx memilih balik lagi ke rumahnya nih, lihat. Balik lagi ke area Captain dan melakukan reviving harusnya ke area vending machine yang ada di area Captain, lihat. Betul, mereka bakal coba untuk naik dulu ke arah atas ya. Di atas ada tim SCS. Ini nggak baik karena suara step kedengeran pastinya sama Ses. Udah mulai kelihatan juga, apalagi Ses punya UAV light nantinya, siapa tahu gitu karena buat ngelihat posisi musuhnya. Cuman bawah jembatan juga harus dilihat-lihat nih sama tim SCS yang berada di arah mil kali ini. Gua nggak ngerti kenapa Onyx memilih jalur yang sulit banget buat masuk. Apa memang mereka pengen ngambil zonanya atau mungkin teritori dari Ses ini. Tapi agak berat ya karena mereka harus manjat dulu pelan-pelan gitu kan lewat pantai untuk motong jalurnya, atau mungkin mereka mau rotasi jauh lagi buat motong tim SCS tuh biar gak keluar dari milnya. Cuman agak berat jauh kalau misalkan tiba-tiba keculik gitu pas lagi manjatnya. Itu malah jadi kerugian buat tim Onyx. Namun di sini udah ada MPX juga yang udah mulai lebih dekat lagi dengan tim musuh. Ada EVOS Divine ternyata di sana. Dan juga GRC ya dari arah kejauhan juga. Mulai dipantau dulu aja nih sama MPX. Ada Sam 13 di arah belakang juga masih ngeluting. Ternyata zonanya benar-benar ke arah mil. Ses sudah mengamankan zonanya, udah ada mulai tembakan-tembakan juga. FFID udah mulai masuk ke arah zona berikutnya. Namun dari EVOS Divine lagi-lagi, mereka nih tim yang selalu sulit dengan zona, gue lihat, Bun.
Iya, sulit banget ya. Jadi EVOS nih artinya mereka oke, tidak ada yang nabrakin waktu di early, tapi begitu rotasi ya udah tim manapun akan coba untuk mengeliminasi secara utuh gitu. Tapi emang posisi dari EVOS lumayan kocar-kacir ya, kelihatan akhirnya mereka ditumbangkan satu persatu dan melakukan regroup kembali, dan gue rasa dengan adanya lootingan yang mereka udah dapetin, mereka agak kesulitan nih mau masuk ke area mana, karena untuk zonanya sendiri itu berada di area mil, yang artinya mereka coba untuk rotasi di berbagai kota dulu nih. Namun kita bakal ngeliat dulu di area circle aman udah terjadi penumpukan yang dimana sus coba untuk mengamankan di area jembatan. Ini nggak baik ya, kalau misalkan sesuai sama omongan aku tadi kalau zonanya nih berada di area tarik ke belakang mil, tapi Ray-nya berhasil dipecahkan kepalanya oleh Legalot dan juga Abai. Ini akhirnya gue rindu banget ngeliat Abai pakai sniper, dan kali ini Abai bener-bener berulah bahkan membuat jalan masuk dari Razor sangat baik. Akhirnya Legalotnya harus terkena down dengan adanya charger besar yang sudah ditappingan oleh seorang lawannya, Abax. Kali ini berulah yang dimana Abax berhasil untuk mengeliminasi seseorang dari Legalot. Tag-nya bakal coba untuk ngedor, tapi Jojo dengan sniper terkejutnya berhasil untuk mengancam seorang dari RRQ, dan kita bisa ngelihat langsung dieliminasi begitu saja. RRQ masih utuh dengan 3 orang ya, lihat. Triple kill. Yoi, dan akhirnya menjadi malaikat penjabut nyawanya itu tim RRQ Kazu gitu ya. Karena saya sudah memang masuk duluan. Tim Onyx Olympus juga di bawah malah cuma diem aja jadinya, karena emang susah banget buat naik ke arah sana, ada beton yang menghalangi juga. Tim FID juga nggak bisa berbuat banyak, mereka memanfaatkan adanya satu buah kampung kecil aja, ada truk di sana, dan juga adanya MPX yang sudah mengamankan satu buah high ground. Ini ngebuat RRQ punya defense yang cukup kuat. Kecuali tiba-tiba ada tim yang lompat gitu aja naik launchpad, tapi ini Onyx nih yang posisinya nggak kelihatan. Wah, ada orang di bawah. Onyx udah tahu ternyata zonanya ada di mil, dan akhirnya Onyx malah manfaatkan itu untuk ngabisin musuh-musuh yang nggak melihat posisi Onyx berada. Mereka harus naik sih, kalau misalkan nggak naik agak berat nih. Kalau misalkan zona ke pantai mungkin Onyx enak banget, karena yang di atas harus turun ke arah bawah. Cuma kalau misalkan zona di arah atas, Onyx agak PR buat naik. Kecuali mereka punya launchpad, naik ke arah atas juga bisa juga. EVOS Divine sedang berdarah-darah untuk masuk ke arah zona. Melihat di bawah juga ada MPX, bakal coba untuk nembakan Woodpecker juga, ada critical damage juga masih ada sebuah Chrono atau Thunder yang berhasil dimanfaatkan untuk menghalangi peluru tim EVOS Divine kali ini. Namun dari Dion bakal coba untuk bergerak ke arah belakang terlebih dahulu untuk mengcover dirinya. Samternya masih menunggu bala bantuan juga untuk kali ini. Mencoba untuk lebih dekat lagi, tapi ternyata udah gak bisa diselamatkan. Rasyah menyiapkan satu buah WM juga nembak ke arah depan, tapi ternyata gak bisa. Gak punya vision juga kali ini. Akhirnya Samternya harus dikelaskan untuk meninggal. Tapi nampaknya dari hati anak kecil ini ingin menolong Samtertin, Uncle ya kan. Yang ternyata gak bisa juga. Sorry Uncle, gak bisa diselamatkan. Dan ini gue bilang, dimana tim EVOS bakal launchpad ke arah mil, yang dimana ini udah ketahuan pastinya sama RRQ, karena mereka udah ngirim orang juga di atas genteng sini. Kita lihat Dion pun udah berhasil dieliminasi. Abax bakal turun dulu ya kan ke arah lebih datar lagi juga, sambil pakai medkit. Rahasia dia cepat kembali juga oleh Amora dengan Grozanya, langsung dihabisi begitu saja. Ternyata ada tetangga, masa gitu ya di atas genteng yang juga nembakin ke arah tim EVOS, yang nggak bisa membuat mereka lebih aman lagi. Sedangkan dari Onyx udah mulai masuk ke arah mil kali ini dengan perlahan tapi pasti. Amora juga nih menjadi machine gun, dan juga kawan-kawan dari MPX untuk menghabisi peluru-pelurunya juga ke arah musuh yang ada di bawah. Akhirnya EVOS Divine pun berhasil dieliminasi begitu saja oleh ketajaman peluru yang diberikan oleh MPX. Tim RRQ mulai kelihatan juga. RRQ udah nge-spread luas banget untuk membagi tugas yang memberikan vision. Namun dari Onyx masih ada yang di bawah nih bun ternyata. Iya, masih ada yang di bawah. Ternyata Onyx masih belum mau naik karena dia masih sibuk dengan musuh-musuh yang berada di area bawah juga. Oke, ini pembagian yang cukup baik ya, mengingat di area mil atas juga sudah terjadi penumpukan. Dan yang paling enak itu apa? MPX, karena di belakang dia atau di area high ground itu udah di luar dari zona, jadi enak banget kalau mau sprint ke arah depan. Tapi semangat oke-nya juga harus dipulangkan, dimana Tegar Oi kali ini akan mencoba mengeliminasi. Namun kalau kita perhatikan juga di sini MPX dengan 10 poin yang sudah diunggulkan akan mencoba untuk mendapatkan poin eliminasi tambahan. Ada Rado juga yang coba untuk menggunakan M14 chip 3-nya ke arah depan, yaitu anak-anak dari RRQ Kazu, yang dimana RRQ Kazu ini bisa dibilang oke, mereka harus securing yang dimana left game, karena gue rasa zonanya itu masih berpihak, tapi cukup terlalu tricky kalau misalkan mereka terlalu lama. Oke, ternyata membuahkan hasil juga,
Dan gue rasa dengan adanya satu tappingan dan informasi akurat, bahkan RRQ berhasil untuk mempanis tim-tim yang coba untuk masuk dari bawah. Dan sedangkan kali ini Madura Prime ternyata tidak diunggulkan karena RRQ benar-benar agresif. 12 poin eliminasi sudah didapatkan, dan kali ini objektif dari RRQ ya udah sama posisi tim yang berada di bawah. Masih ada satu lone pepper yang coba untuk menahan nafasnya aja, yaitu anak dari FFID, sedangkan Onyx lagi sulit banget. Ini harusnya dua tim ini gue nggak tahu apakah ketemu atau enggak, karena sebenarnya jalan mereka akan bertemu itu udah ditutupin yang sama namanya zona aman. Jadi kalau misalkan dari Onyx mau naik juga nggak bisa, RRQ kalau mau turun juga gambling gitu kan, kalau misalkan turun ada di line animasi, dan juga ternyata vaksin FFID vaksin dipulangkan gitu aja. Nah ini mereka coba untuk memberikan informasi gimana gitu, ini di bawah nih musuhnya, jadi kita harus gimana. Ternyata dan Wazub berhasil untuk mendapatkan karena untuk pengambilan di sisi dari tembok sendiri itu membuahkan Tegar berhasil untuk mengeliminasi, bahkan kedua kalinya kali ini Razor berhasil untuk dijatuhkan di TM79, diangkat ke atas dragnya, berhasil untuk menumbangkan Razor langsung begitu saja. 8 orang tersisa nih, artinya masih utuh dengan 4 orang dari semua tim, dan M79 benar-benar dikeluarkan. Ini kita ngelihat kayak yang namanya